Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang telah memberikan kita kesempatan. Dua nikmat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah jelaskan tujuan puasa itu adalah agar kita mendapatkan predikat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, aku perintahkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu juga aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya umat-umat sebelum kita, umat Nabi Musa, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, semuanya mereka itu melaksanakan puasa. Hanya saja bedanya kita melaksanakan puasa langsung 30 hari ya. Tapi umat-umat terdahulu itu mereka itu berpuasa hanya sebulan itu 10 hari, ada yang sebulan itu 3 hari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu aku suruh juga, perintahkan juga berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini tujuannya. Jadi takwa itu di dalam tafsir Jalalain kita lihat bahwasanya definisi takwa itu bimtisalil awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Orang-orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah secara kafah. Kemudian wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah secara kafah. Sirran wa alaniyah, baik itu yang tersembunyi maupun nyata di dalam pandangannya. Inilah orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan dari melaksanakan puasa itu adalah agar kita mendapatkan predikat takwa. Hanya saja kita tentu bertanya ya, apakah kita dapatkan itu? Nah, karena kita ada kekhawatiran disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Al-Bukhari, kam min shaim laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Satu versi, yang kedua lagi rubbat shaim laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dia dapatkan lapar dan haus.
Jadi kalau kita dapatkan hanya ini, maka khawatir kita tujuan dari takwa itu tidak kita dapatkan. Maka para ulama yang dalam hal ini Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Al-Ghazali yang meninggal tahun 1111, bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu digolongkan ada 3 kelompok. Ada 3 golongan. Di dalam sebuah bukunya yang ditulis dalam buku yang bernama Ihya Ulumuddin, bahwasanya i'lam anna as-shauma salasa darajatin, bahwa orang-orang yang berpuasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama shaumul am, puasa orang kebanyakan. Yang kedua wasaumil khususi, puasa orang yang khusus, yang istimewa. Kemudian saumi khususil wa khusus, puasa yang sangat-sangat istimewa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau begitu ulama membagi hadis ini bahwa kita yang berpuasa ini ada tingkat-tingkatannya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini, kita nanti posisinya di mana? Nah, ini coba kita lihat. Posisi kita di mana? Yang pertama disampaikan amma shaumul umum, adapun puasa yang umum itu kebanyakan orang, bahwa kafu batni wal farji anil qada'i syahwat. Dia puasa hanya dapat menahan perutnya dan syahwatnya. Itu yang pertama. Jadi kebanyakan orang yang berpuasa itu dia hanya dapat menahan perutnya, tidak masuk makan dan tidak masuk minum. Tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, waqafus syahwat, dia hanya menahan syahwat. Tidak berhubungan badan atau tidak berhubungan suami istri di siang hari. Hanya 2 itu aja. Jadi posisi yang pertama inilah yang dikatakan puasa umum oleh Imam Ghazali. Dia tidak makan, dan dia tidak minum, dia tidak bersetubuh sama istrinya di siang hari. Ini puasa kebanyakan orang. Yang lainnya kerjakan, yang lain-lainnya dia kerjakan. Maka kalau demikian saya analisakan, umpamanya kalau saya memelihara katakanlah ayam, saya kandangkan ayam itu, saya pisahkan saya pisahkan ayam jantan dengan ayam betina, dan 1 hari tidak saya kasih makan. Pasti mereka itu tidak makan dan tidak minum ayam tadi, dan pasti umpamanya ayam tadi tidak berhubungan. Mati kalau inilah yang dilakukan, kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, kemudian hanya tidak berhubungan badan suami istri, seolah-olah seperti itu. Nah, inilah kata Rasul, kam min shaim laisa lahu min samihi illal juwal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat dari apa-apa puasanya, hanya haus dan lapar. Jadi oleh Imam Al-Ghazali mencoba membagi, Al-Ghazali membagi bahwa puasa yang umum itu bahwa kafal batni wal farji anil qada'il syahwat. Hanya dia dapat tidak masuk makan dan minum ke perutnya, kemudian tidak melakukan hubungan badan. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menyampaikan wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus itu yang agak istimewa, bahwa kaffas sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil asam. Nah ini. Jadi sudah masuk kepada orang-orang yang puasa khusus, sudah istimewa, bahwa kaffas sam'i,
dia sudah dapat mengendalikan pendengarannya. Artinya pendengarannya sudah mulai terjaga. Sudah dia dapat mengendalikan pendengarannya. Karena telinganya sudah puasa, begitulah. Maka dari itu memang kalau kita pun menghidup-hidupkan lagu, carilah lagu-lagu religi di bulan Ramadan. Kalau dapat ya murattal Al-Quran. Nah ini. Sudah terjaga pendengarannya. Kemudian waqaffal basari, dan sudah dapat dia menjaga pandangannya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Pandangannya sudah dijaga. Artinya bahwa dia sudah tidak lagi melihat yang mendatangkan dosa. Nah, itu. Dia tidak lagi melihat mendatangkan dosa. Waqaffal basari, dia sudah dapat menjaga pandangan. Itu dulu sudah kita sampaikan beberapa kali bahwa yang bisa menghilangkan pahala puasa itu adalah an-nazru bisyahwat, melihat yang mendatangkan syahwat. Dulu kita sudah awal Ramadan kita sampaikan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, waqaffal basar, dia sudah dapat mengendalikan pemandangannya, penglihatannya. Yang kemudian waqaffal bil lisan, dan dia sudah dapat mengendalikan lisannya. Lisannya, artinya ucapannya sudah bagus, ya. Kemudian tidak ada lagi ghibah, tidak ada lagi gunjing, tidak ada lagi menghina, tidak ada lagi memaki, tidak ada lagi memfitnah. Inilah disampaikan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman dengan hari yang kemudian, fal yakul khairan au liyasmut, hendaklah dia bicaranya yang baik-baik saja. Kalau tak bisa, diam. Nah, sampai di situlah. Jadi sampaikan oleh Rasulullah, fal yakul khairan au liyasmut, hendaklah dia diam atau bercaranya yang baik-baik saja. Inilah. Maka waqaffa bil lisan, orang-orang yang berpuasa yang khusus tadi, itu tingkatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, dia sudah dapat menjaga lisannya. Nah, itu. Ini yang kemudian puasa yang khusus tadi, wal lisani wal yadi wal rijli, dia sudah juga dapat menjaga tangannya dan langkah kakinya. Nah, jadi tangan kita sudah kita jaga, langkah kaki kita sudah kita jaga. Jadi tangan kita dan kaki kita nanti di akhirat ditanya. Itulah yang selalu kita baca dalam surah Yasin. Kalau saya imam selalu suka saya baca itu. Ya. Wa ja'alna min baini aidihim, bahwasanya Allah jadikan pada kita bahwa akan ditanya tanganmu, wa arjuluhum, kakimu, bima kanu yaksibun, untuk apa kamu gunakan. Jadi nanti di akhirat rupanya tangan kita ini Pak jadi saksi. Nah, jadi saksi akan ditanya. Jadi nggak bisa kita ngelak. Mungkin lisan kita ngomong gini, tapi tangan kita ngomong, akulah yang mengambil. Kata kaki, akulah yang berjalan ke sana. Jadi inilah bagi orang-orang yang tadi yang puasa khusus tadi, sudah dia waqaffa wal yadi war rijli, sudah dapat terkendali tangannya dan kakinya. Kemudian wasyairil jawarihi anil asam, kemudian dia sudah dapat menjaga anggota tubuhnya semuanya dari perbuatan dosa. Jadi selalu saya bilang bahwa tubuh kita ini ada pintu-pintu dosa. Pintu dosa itu melalui mata, pintu dosa itu melalui mulut, pintu dosa itu melalui telinga, pintu dosa itu melalui tangan, pintu dosa itu melalui paras kemaluan, dan pintu dosa itu melalui kaki. Jadi ini 7 pintu dosa ini sudah dia jaga. Wasairil jawari anil asam, dan dia sudah dapat mengendalikan dirinya dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Ini tingkat yang kedua, minimal ini kita dapatkan. Nah, ini. Yang ketiga,
Disampaikan Imam Al-Ghazali, wa amma shaumi khusus, adapun puasa yang sangat istimewa. Nah ini. Jadi sangat istimewa. Pausaumil qalbi anil hamimid daniyah, yaitu hatinya berpuasa. Hatinya juga berpuasa dari hal-hal yang ada gerakan tak baik dalam hati. Oh ini, hatinya juga berpuasa. Nah itu. Hati itu kan sejalan dengan pikiran. Tidak ada lagi husnuzon, tidak ada lagi apa nama itu kalau istilah anak sekarang? Negative thinking. Tidak ada lagi negative thinking. Tidak ada lagi suudzon. Tidak ada lagi buruk sangka. Sehingga dijelaskan di sini bahwasanya khusus bil khusus itu adalah pasaumil qalbi anil hamimid daniyah, bahwasanya hatinya juga ikut berpuasa. Bagaimana hati ikut berpuasa? Kan gini. Jadi hati ikut berpuasa itu dijelaskan di sini bahwa an zikrillah, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah dalam artian bahwa tidak ada niat apapun yang dia lakukan kecuali karena Allah. Sama kita ke masjid karena Allah, bekerja karena Allah, umpamanya berdagang karena Allah. Apapun aktivitas kita lillahi ta'ala. Itulah niat kita. Usalli fardhu zuhri, sengaja aku salat zuhur, arba'a rakaatin, 4 rakaat, makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi dijelaskan di sini adalah pasaumil qalbi, hatinya ikut berpuasa adalah an zikrillah, selalu aktivitasnya adalah dia lakukan karena motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afkarid diniyah, dia tidak lagi sibuk mengurus urusan kehidupan di dunia. Nah ini, tidak lagi sibuk mengurus urusan hidup ke dunia. Contoh begini, kalau dia umpamanya bengkel gitu. Bengkel, kita contohkan bengkel aja, kalau tuh berdagang, begitu azan, dia tinggalkan kerjanya, dia laksanakan perintah Allah. Inilah yang maksud al-ibkari ad-diniyah. Kalau gitu juga kita umpamanya ibu-ibu, kalau dia lagi nyuci dan masak, pas nanti asar masuk, cuci dan masak itu dia tinggalkan. Dia laksanakan perintah Allah. Inilah maksudnya adalah wal ibkari ad-diniyah. Dia tidak lagi mau sibuk memikirkan dunia. Kadang kalau orang sibuk dunia itu kan ngomong dia begini. Solat asar kan lama, jam 5 kan bisa solat asar. Kan masih ada kan? Kalau zuhur kan jam 2 masih bisa solat zuhur. Nah ini. Umpamanya kalau isya tengah malam kan masih bisa solat isya. Ini. Jadi tidak begitu lagi. Kemudian wa kaffa amma siwahu Allah azza wa jalla, semua aktivitasnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah kultum kita lebih kurang 15 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.